Setelah di part sebelumnya Gohan, Piccolo, dan yang lainnya berhasil mengalahkan Cell Max, beberapa hari kemudian, upacara pemakaman Magenta diadakan secara kecil-kecilan. Hal ini Carmine lakukan untuk menghindari kecurigaan dari pihak kepolisian. Dalam perjalanan pulang dari pemakaman Magenta, Carmine dan prajurit nomor 15 membahas masa depan dari pasukan Red Ribbon. Carmine mengungkapkan bahwa meskipun markas mereka sudah hancur dan banyak dari prajurit mereka telah hilang, mereka masih memiliki dana dan sumber daya untuk penelitian. Carmine lanjut mengatakan, selama Gohan dan Piccolo masih hidup, maka rencana untuk membangkitkan pasukan Red Ribbon adalah sebuah hal yang mustahil. Terjebak dalam kemacetan, mereka melihat Saiyaman X1 dan Saiyaman X2 yang dengan mudah mengalahkan beberapa perampok bank. Setelah membersihkan semua kekacauan yang disebabkan oleh para perampok tersebut, Carmine yang terkesan dengan kekuatan mereka mendekati Saiyaman X1 dan X2 serta mengajak mereka untuk berbicara sebentar. Di restoran pizza setempat, Carmine memberitahu keduanya bahwa ia ingin mereka mengalahkan orang jahat dan menawarkan uang yang banyak sebagai imbalannya. Trunks mengatakan jika ia tidak membutuhkan uang dari Carmine. Dilanjutkan dengan Goten yang mengatakan bahwa menerima uang untuk menghajar orang lain yang belum tentu jahat terdengar seperti hal yang bukan dilakukan oleh seorang pahlawan. Carmine akhirnya berhasil membujuk mereka setelah memancing mereka berdua dengan mengatakan bahwa Saiyaman X1 dan X2 bersikap seperti pahlawan pemberani. Namun faktanya mereka berdua hanya takut dengan musuh yang lebih kuat. Ucapan dari Carmine tentu membuat Goten dan Trunks merasa diremehkan. Demi bisa membuktikan bahwa mereka adalah pahlawan yang kuat dan pemberani, Goten dan Trunks pun menerima tawaran dari Carmine. Sementara itu, di planet Beerus, Vegeta dan Broly sedang berlatih dengan Vegeta yang memegang kendali pertarungan. Vegeta menasihati Broly untuk tidak menahan amarahnya, tetapi menyuruh ia untuk belajar cara mengendalikannya. Saat pertarungan berlanjut, Broly terbukti mampu menahan amarahnya dan mencoba untuk tenang dalam pertarungan. Broly bahkan bisa setara dengan Vegeta dalam wujud Super Saiyan-nya. Whis yang melihat gerakan Broly menyadari bahwa Broly mulai mampu mengendalikan amarahnya. Vegeta kembali ke keadaan normalnya dan mengatakan jika Broly memang berhasil mengendalikan amarahnya, namun pada saat yang sama, hal itu juga membuat Broly menjadi tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Setelah beristirahat sejenak, Beerus yang terlihat sedang memancing di dekatnya bertanya kepada Whis tentang ancaman terbaru yang terjadi di bumi. Whis mengatakan kepada Beerus bahwa ancaman tersebut sudah berhasil ditangani oleh Gohan dan Piccolo. Beerus mencoba mengingat Gohan dan baru tersadar jika Goku memiliki seorang putra. Vegeta menceritakan semuanya bahwa setidaknya, menurut Bulma, kekuatan Gohan saat ini telah melampaui dirinya dan Goku. Goku mengungkapkan bahwa kemunculan Cell Max bertepatan dengan pertarungannya dengan Vegeta, sehingga mereka tidak merasakan energi Gohan dan yang lainnya. Vegeta kemudian mengingatkan Goku bahwa di pertarungan tersebut, Vegeta keluar sebagai pemenangnya, membuat Goku menjadi kesal dan mengatakan jika Vegeta seolah menganggap kemenangan itu sebagai prestasi yang besar baginya. Kembali ke bumi, Carmine membawa Trunks dan Goten ke rumah Gohan, di mana ia mengklaim bahwa Gohan adalah penjahat yang harus mereka berdua kalahkan. Carmine keluar dari mobil dan mulai menembaki rumah Gohan, membuat Goten dan Trunks begitu ketakutan dengan apa yang dilakukan Carmine. Tak lama setelah itu, Gohan bergegas keluar dan menahan semua tembakan. Setelah mengenali Carmine dan prajurit nomor 15 sebagai anggota dari Red Ribbon, Gohan dengan marah berubah kembali ke wujud Beast-nya karena menduga bahwa kedatangan mereka adalah untuk menculik Pan lagi.
Saat Gohan mendekati Karmin, ia melihat Goten dan Trunks berada di dalam mobil dan menuntut mereka untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Di planet Virus, bertepatan setelah Gohan berubah menjadi Beast, Goku dan Vegeta merasakan pancaran energi Gohan yang begitu besar. Goku kemudian berteleportasi ke lokasi Gohan, menyapa mereka dan berkata bahwa mereka sudah lama tidak bertemu. Goku memuji Gohan karena pancaran energinya bisa sampai ke planet Virus. Goku meminta Gohan untuk datang ke planet Virus, sehingga ia dapat melihat wujud barunya. Gohan pun bergegas kembali ke dalam rumah untuk mengenakan seragam latihannya. Sementara Goku meminta Goten dan Trunks untuk ikut bersama mereka. Masih berada di tempat kejadian, Karmin dan prajurit nomor 15 mencoba kabur dengan mobil yang mereka tumpangi. Tetapi sebelum mereka sempat pergi, Goten, Trunks, dan Gohan masuk ke dalam mobil. Di mana Goku langsung menggunakan teknik teleportasi untuk mengangkut mobil tersebut ke planet Virus. Setelah semua orang sampai di sana, mereka saling menyapa satu sama lain. Goku kemudian menyarankan Gohan untuk latihan tanding dengannya dan bertanya tentang wujud barunya. Gohan mengatakan kepada Goku bahwa wujud barunya disebut Beast, yang mana nama wujud tersebut dinamai oleh Piccolo. Setelah diajari oleh Piccolo, kini Gohan dapat berubah ke wujud Beast dengan sesuka hatinya. Vegeta bertanya kepada Trunks apakah ia ikut andil dalam pertempuran dengan Cell Max. Dan Trunks dengan ragu mengatakan bahwa ia memiliki peran besar berkat serangan gabungannya dengan Goten. Goten menambahkan, selama ia bersama Trunks maka mereka tidak akan pernah kalah dari siapapun. Seolah-olah ingin menguji kekuatan kedua anak tersebut, Vegeta menyarankan agar Goten dan Trunks bertarung dengan Gohan terlebih dahulu. Broly yang berada di dekat Whis bertanya, siapakah anak-anak yang bersama Goku dan Vegeta? Yang ditanggapi Whis dengan mengatakan bahwa mereka semua adalah anak-anak dari Goku dan Vegeta. Karmin dan prajurit nomor 15 mencoba untuk bersembunyi, tetapi Trunks meminta prajurit nomor 15 untuk merekam pertarungan mereka, sehingga ia dapat memamerkan gerakan kerennya kepada Mai nanti. Saat sesi pertarungan dimulai, Gohan berubah menjadi Super Saiya dan menghindari serangan dari kedua pahlawan tersebut dengan mudah. Gohan menyarankan agar mereka melepaskan penutup kepala Saiyaman, sehingga mereka dapat melihat pergerakan lawan. Goten dan Trunks pun melepas penutup wajah mereka dan berubah menjadi Super Saiya. Broly yang melihat jika Goten dan Trunks dapat berubah menjadi Super Saiya dengan mudah, tentu dibuat terkejut karena ia sendiri belum dapat menguasainya. Goten dan Trunks terus menyerang Gohan dengan serangan kombinasi yang lebih intens, membuat Gohan menjadi sedikit lebih serius dan meningkatkan kekuatannya. Gohan yang memang tidak pernah menamai wujud itu, membuat Goten dan Trunks menyebut wujud itu dengan sebutan Ultimate. Nama yang menurut Gohan kurang menarik. Trunks selalu menyarankan agar mereka berdua melakukan fusion untuk mengimbangi kekuatan Gohan. Namun meski sudah berlatih untuk menyempurnakan tarian fusion, keduanya kembali gagal dan berubah ke versi gemuk. Gotenks mencoba menyerang, namun ia segera dikalahkan oleh Gohan. Setelah pemenangnya ditentukan, Goku memutuskan untuk maju dan berubah ke wujud Ultra Instinct miliknya. Beerus bertanya kepada Whis, apakah Ultra Instinct adalah wujud terkuat yang dimiliki Goku saat ini? Whis pun mengonfirmasi pertanyaan tersebut. Gohan akhirnya berubah ke wujud Beast, menciptakan badai energi yang luar biasa. Semua mata tertuju akan pertarungan ayah dan anak tersebut, terutama Vegeta yang sedikit merasa tegang dengan pertarungan mereka. Keduanya memulai pertarungan, menyebabkan planet Beerus berguncang hebat. Beerus memerintahkan Whis untuk menciptakan barrier di sekitar semua orang, sehingga mereka dapat menonton tanpa terganggu. Saat Goku dan Gohan akan kembali bertarung, Beerus dibuat kesal dengan kerusakan yang ditimbulkan pada planetnya.
Goku melanjutkan sesi sparring intensnya dengan Gohan, di mana ia menerima tendangan kuat dari Gohan. Goku memuji potensi Gohan yang selalu luar biasa dan bangga karena meluangkan waktu untuk berlatih. Goku mengungkapkan bahwa Gohan sudah sedikit berubah. Goku akhirnya memutuskan untuk tidak menahan diri di hadapan putranya dan membalikan keadaan dengan teknik Ultra Instinct. Vegeta mengatakan bahwa meski Gohan dapat menyamai kekuatan Goku, faktanya pengalaman bertarung Gohan masih belum cukup. Gohan memuji teknik Ultra Instinct yang dapat menghindari semua serangannya. Bahkan Gohan tak dapat melayangkan satu pukulan pun terhadap Goku. Gohan kemudian mendorong kekuatannya dan mulai mengumpulkan semua energinya ke dalam tubuh untuk memaksimalkan kekuatan dan kecepatannya. Vegeta yang melihat tindakan Gohan merasa ragu bahwa Gohan seharusnya tidak dapat mengendalikan Ki dengan jumlah yang sangat besar ke dalam tubuhnya. Namun faktanya, Gohan berhasil mengatasi jumlah energi besar tersebut dan melesat maju menyerang Master Ultra Instinct. Master Ultra Instinct sebagai salah satu teknik dewa yang diklaim dapat menghindari semua serangan dengan membuat tubuh si pengguna bergerak sendiri, akhirnya terdorong mundur dan harus terkena serangan telak dari Gohan. Semua orang yang melihat Gohan berhasil mendaratkan serangan pada Goku pun dibuat terkejut. Vegeta tak menyangka bahwa kecepatan Master Ultra Instinct dapat dilampaui oleh Gohan. Goku pun kembali ke keadaan normalnya, dengan Gohan yang terlihat kelelahan setelah mendorong kekuatannya lebih jauh. Goku kembali menggunakan Ultra Instinct dan bersiap melanjutkan pertarungan mereka. Oh iya, aku ingin memberikan pendapatku tentang pertarungan antara Goku dan Gohan di sini ya guys. Meski di beberapa panel manga Gohan nampak lebih unggul dari Goku, menurutku kekuatan dan pengalaman Goku masih jauh di atas Gohan. Yap, di sini sebenarnya Goku hanya ingin menguji sejauh mana Gohan berkembang. Dan mengingat jika wujud Beast belum Gohan kuasai sepenuhnya karena baru ia dapatkan, serta cara Gohan yang mendorong kekuatannya sehingga membuat ia mudah kelelahan, dan ucapan Vegeta bahwa Gohan masih minim pengalaman, menurutku Goku menjadi yang paling berpotensi memenangkan pertarungan tersebut. Namun terlepas dari siapa yang menang atau siapa yang lebih kuat, hei kalian para suhu Dragon Ball dimanapun kalian berada, kalian seneng gak sih? Atau kalian bingung gak sih dengan ide dari Toyotaro Sensei ini? Pertama, beliau memperkenalkan kita Ultra Instinct, lalu Ultra Ego, dan kini Beast. Jujur kalau aku sih merasa happy sekaligus kagum dengan ide tersebut karena akhirnya kita-kita nih yang udah ngikutin Dragon Ball dari zaman TV tabung dibuat gak bisa banding-bandingin siapa yang lebih kuat di antara Goku, Vegeta, dan Gohan. Karena pada akhirnya setiap karakter, khususnya bangsa Seiya, mempunyai ciri khas mereka masing-masing. Goku dengan Ultra Instingnya yang dapat menghindari semua serangan, lalu Vegeta dengan Ultra Egonya yang terus power up setiap kali menerima serangan. Dan sekarang Gohan dengan Beastnya yang mampu menampung jumlah energi yang besar di tubuhnya. Dengan ketiga ciri khas tersebut, bangsa Seiya udah nggak kejar-kejaran lagi tingkatan Super Seiya ya guys. Gohan bisa Super Saiya 2, Goku bisa Super Saiya 2, Goku bisa Super Saiya God, Vegeta bisa Super Saiya God, Goku bisa Super Saiya Blue, Vegeta bisa Super Saiya Blue, terus aja gitu nggak kelar-kelar sampai Super Saiya Blue God Ultimate Red Green Hyper 10. Nah jadi, menurutku dengan disuguhkannya wujud Ultra Instinct, Ultra Ego, dan Beast, membuat Goku, Gohan, dan Vegeta dapat menjadi yang terkuat dengan cara mereka masing-masing tanpa harus lagi kejar-kejaran angka Super Saiya. Dan untuk kedepannya mungkin akan ada wujud khusus untuk Broly, Goten, dan Trunks juga ya guys. Tapi sekali lagi ya guys, ini hanya pendapatku saja. Kalau pendapat kalian gimana? Oke lanjut. Di bawah, Broly merasa terkesan dengan kekuatan Gohan, sehingga Goku yang melihat jika Broly tertarik pada Gohan, memutuskan untuk menghentikan pertarungan dan meminta Broly untuk maju menggantikannya. Gohan memulai pertarungan dalam bentuk ultimate-nya untuk menyamai wujud dasar Broly, sebelum akhirnya mengalahkan Broly dengan wujud Beast atas permintaan Broly yang ingin bertarung dengan wujud tersebut. Saat Gohan bergerak untuk melakukan serangan susulan, ia terkejut sesaat oleh perubahan Broly, yang kini dapat menjadi Super Saiya biasa tanpa kehilangan kendali. Goku dan Vegeta pun dibuat terkejut dengan perkembangan Broly.
Beerus berkomentar bahwa Broly masih belum bisa mengendalikan kekuatan Super Saiyanya sebaik yang dilakukan Gohan. Ucapan dari Beerus terbukti benar ketika Gohan nampak lebih unggul atas Broly. Vegeta kemudian meminta Gohan untuk melawannya juga, membuat Gohan menjadi bingung mengapa semua orang ingin bertarung melawannya. Goten dan Trunks turut menyuarakan keinginan mereka untuk menghadapi Broly. Goku yang tidak ingin ketinggalan pun ikut bergabung dalam pertarungan. Battle Royale pun terjadi di antara mereka semua, membuat planet Beerus hancur karenanya. Setelah pertarungan yang melibatkan semua orang, kelompok itu menikmati makanan yang dimasak oleh Lemo, sementara Whis memperbaiki kerusakan pada planet Beerus. Goku dan Vegeta memutuskan untuk pulang. Mereka kemudian pamit kepada Whis dan Beerus. Goku mencari ki yang kuat untuk berteleportasi dan merasakan pancaran energi milik Piccolo. Goku pun berteleportasi ke tempat Piccolo, di mana Karmin dan prajurit nomor 15 segera kabur. Penasaran dengan kekuatan baru Piccolo, Goku meminta Piccolo untuk bertarung dengannya, tetapi Piccolo menolak dan mengatakan bahwa ia harus menjemput Pan di sekolah. Ketika Goku bertanya siapa itu Pan, Vegeta segera menegurnya, dan Piccolo yang marah karena Goku tidak mengingat cucunya, meminta Goku untuk ikut dengannya menjemput Pan. Setelah melihat betapa mengerikannya kekuatan Goku dan yang lainnya, Karmin memutuskan untuk membatalkan rencananya membangkitkan kembali pasukan Red Ribbon. Wah, si Karmin langsung kena mental ya guys. Di TK, Pan telah menyelesaikan kegiatannya dan dengan gembira memeluk ayahnya. Sebelum akhirnya bertanya-tanya siapa pria yang berdiri di belakangnya. Setelah diberitahu Gohan bahwa Goku adalah kakeknya, Pan menguji Goku dengan mencoba mendaratkan tendangan ke arahnya. Meskipun tendangan tersebut berhasil Goku tangkis. Keduanya saling tersenyum. Mereka semua berjalan pulang. Pan dan Goku bersiap balapan terbang menuju rumah. Dan seolah menatap kita, Piccolo pun melambaikan tangannya. Tak terasa sudah 1 tahun sejak kepergian Akira Toriyama Sensei. Semoga beliau dapat beristirahat dengan tenang. Series Dragon Ball menjadi salah satu karya masterpiece yang beliau buat dan akan abadi di dalam hati para penggemarnya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih kalian yang sudah menonton. Like video ini jika kalian suka. Jangan lupa komen di bawah untuk kritik dan sarannya. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.